mau sama kamu mendingan pulang, Yasmin. Karena gara-gara kamu, Kayla jadi pergi untuk selama-lamanya. Aku minta maaf. Mas Rangga. Simpan omongan kamu di dalam penjara. Saya kan udah bilang kalau terjadi sesuatu sama Kayla, kamu harus bertanggung jawab. Bu. Selamat siang semuanya. Iya, selamat siang, Pak. Kedatangan kami untuk membawa saudara Romeo Algibran ke kantor polisi atas dugaan kasus kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya saudari Kayla Cakradinata. Ya, ini orangnya, Pak. Mas Rangga. Serius kalian ngelaporin aku ke polisi? Jadi kemarin kalian pergi itu untuk ngelaporin Romeo ke polisi? Aku benar-benar nggak nyangka kalian setega ini sama Romeo. Kita lagi berduka loh. Udah kamu diam aja. Silakan Pak, bawa Pak. Ma, bentar. Ma, gini. Aku emang di mobil itu, Ma. Aku yang nyetir. Kayla dalam mobil, tapi ada truk nabrak aku dari samping, Ma. Bukan aku yang lalai dalam bawa kendaraan. Udahlah Romeo, kamu diam. Ini proses hukum yang harus dijalanin. Gak bisa obrol ini baik-baik ya. Ma, please. Kita itu saudara loh, Kak. Kakak cabut tuntutan kakak dari Romeo sekarang. Deh udah kamu diam, gak usah ikut campur. Ini urusan kakak sama Romeo. Dan orang ini yang sudah membunuh anak kakak. Jadi kakak nggak mungkin tinggal diam gitu aja. Tapi Pak, saya minta tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong dibicarakan baik-baik. Lagi pula Romeo ini kan juga adiknya Parangga juga. Udah Yasmin, kamu nggak usah ikut campur. Aku nggak pernah sudi melihat orang yang sudah membunuh anak aku berkeliaran bebas begitu aja. Tapi saya minta tolong, Pak. Tolong jangan bawa Romeo ke kantor polisi. Lagi pula Romeo juga nggak mau seperti ini. Ini kan kecelakaan juga. Yasmin, udah berkali-kali saya bilang, kamu jangan suka ikut campur urusan keluarga Cakradinata. Kamu tahu diri lah. Ada Pak, bawa aja cepetan. Romeo malah ditangkap polisi. Ini pasti ulahnya Rangga nih. Rangga sama Bu Ajeng benar-benar kejam. Harusnya mereka tahu kalau Romeo tuh nggak bersalah. Ini kan kecelakaan. Siapa juga yang mau kecelakaan? Romeo! Pak, tunggu sebentar, Pak. Pak, Romeo itu nggak bersalah, Pak. Saya sendiri yang minta Romeo untuk jemput Kayla, Pak. Udah Alicia, nggak usah ikut campur, bawa aja Pak. Ma, nggak bisa gitu dong. Romeo nggak bersalah. Kenapa Mama harus tambahin masalah kayak gini? Kita lagi berkabung karena meninggalnya Kayla. Mama jahat banget sih ngelaporin Romeo ke polisi. Udah nggak usah banyak ngoceh. Tadi juga ngoceh sama seperti itu. Sini kamu, sini. Kamu diem ya, nggak usah ikut campur. Yes. Kamu tenang dulu dong. Gimana Yasmin? Sekarang Romeo akan membusuk di penjara. Ini balasannya karena kalian telah mengkhianati aku. Kau pikir aku nggak tahu tentang hubungan kalian selama ini? Kan kali ini kamu akan merasakan perihnya berpisah dengan Romeo.
Romeo memang pantas ditahan di kantor polisi atas perbuatan dia karena dia sudah menghilangkan Kayla. Dan dia pantas mendapatkan ini semua. Pak Rangga ini benar-benar kejam ya sama saudaranya sendiri. Keluarga gila. Keluarga macam apa ini? Menjarain anggota keluarganya sendiri. Kalau aja papa masih hidup, kalian nggak mungkin berani ngelakuin ini. Siapa bilang? Memang kamu nggak tahu papa kamu seperti apa. Kalau papa kamu masih hidup, dia bisa lebih marah lagi dari marahnya mama. Papa nggak terima lah, karena Romeo sudah membuat Kayla pergi untuk selama-lamanya. Tapi ini Romeo, Ma. Romeo anak mama juga kan? Mama sendiri yang adopsi Romeo. Kenapa mama tega banget sama Romeo? Ya karena Romeo sudah membuat Kayla jadi celaka. Udah itu aja. Udahlah, Romeo itu hanya anak pungut. Dan dia pantas mendapatkan ini semua. Terus gimana sih, Kak? Semua orang tahu kalau Kayla meninggal karena kecelakaan. Tapi kalian masih aja ngelaporin Romeo ke polisi. Ya udahlah, terserah kamu. Yang penting Romeo sudah ditahan sama polisi. Yasmin! Yes! Maafin Om Romeo, Kayla. Gak seharusnya kamu yang jadi korban. Romeo! Yasmin. Yasmin. Pak, saya mohon, Pak. Kenapa, Mas? Berhenti sebentar, Pak. Yasmin ngejar saya, Pak. Saya takut dia kenapa-napa, Pak. Tidak bisa, Mas. Pak. Saya hanya perlu ngomong sama Yasmin, Pak. Saya mohon, Pak. Sebentar aja. Tetap tidak bisa, Mas. Pak. Saya mohon kepada Bapak. Tolong berhenti sebentar, Pak. Saya hanya perlu ngomong sama Yasmin. Aku mohon, Pak. Romeo! Yasmin. Yasmin. Aku mau sama kamu mendingan pulang, Yasmin. Mas, jangan kayak gini, Mas. Aku gak mau kehilangan Romeo nih. Kamu yang orang yang aku sayang dan aku cintai, dan aku gak mau dia masuk penjara nih ya. Iya, aku ngerti. Makanya kita bakal berusaha untuk ngeluarin Mas Romeo dari penjara. Sekarang kita ke kantor polisi. Aku bakal bantuin kamu ya. Aku bakal bantuin kamu, tapi kamu jangan kayak gini ya.
Segitu cintanya ya Yasmin sama Romeo. Tapi kamu lihat aja Yasmin. Romeo akan mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama dan dia akan sangat menderita di dalam penjara itu. Dan aku akan menjalankan misi aku untuk bisa menikahi kamu. Dan kamu tidak akan punya pilihan lain. Kamu tenang, Kayla. Papa akan segera membalaskan dendam kamu kepada Romeo. Lu di mana? Gue mau ketemu sama lo. Oke, di sana ya. Aku bener-bener gak habis pikir banget sekarang. Romeo masuk penjara nih ya. Terus hidup aku gimana? Aku kan gak bisa hidup tanpa Romeo. Dan sekarang Romeo ada di penjara. Kita berdoa aja ya. Semoga Mas Romeo itu gak sampai masuk penjara. Aku juga gak mau Mas Romeo masuk penjara. Gimana pun kan dia korban dalam kecelakaan ini juga, Yas. Dan kok bisa-bisanya Mas Rangga ini bisa sebenci segitunya sama Romeo. Kita baru aja menguburkan Kayla. Dan dia sekarang tiba-tiba langsung bawa Romeo ke penjara. Aku gak tega ngeliat Romeo seperti ini. Karena di satu sisi Romeo pun juga terpukul. Dan bahkan dia juga menyalahkan diri dia. Mas Rangga itu udah dibutahin sama rasa bencinya ke Mas Romeo. Bahkan di saat berduka kayak gini aja, Mas Rangga malah nyari kambing hitam untuk kematian anaknya. Dan memang dari dulu Rangga tuh memang gak suka sama Romeo. Dia tuh selalu memandang sebelah mata. Apalagi Romeo kan juga sangat disayang sama Pak Baskara. Walaupun dia cuma anak angkat aja. Anak angkat Cakradinata. Dan di posisi ini sekarang, ketika Kayla meninggal, Pak Rangga sepertinya kayak melampiaskan semua emosi dan kekesalan dia sama Romeo. Tapi itu berdampak sama Romeo. Sampai akhirnya Romeo masuk penjara. Pokoknya aku gak akan biarin. Aku gak akan pernah biarin Romeo untuk masuk penjara. Aku akan menggunakan segala cara aku untuk mengeluarkan dia. Yes, Dania. Dirga, Mas Romeo dibawa ke kantor polisi. Ya, aku tahu kok. Aku tadi ngeliat Romeo dibawa sama polisi. Ini aku menuju kantor polisi sekarang, Dan. Oke, aku sama Yasmin juga mau ke sana kok. Iya, Dania. Kita nggak bisa ngebiarin Romeo diperlakukan semena-mena seperti itu. Oh ya, Yasmin mana? Iya. Aku dengar kok. Yasmin, kamu harus sabar dan tenang ya. Oke? Aku sama Dania akan perjuangin supaya Romeo nggak dipenjarain. Aku juga udah telepon pengacara Romeo supaya dia bisa bantu agar Romeo bisa bebas. Makasih, Dirga. Mas Romeo tuh beruntung banget punya sahabat yang baik kayak kamu, Dirga. Iya, Dania. Udah kewajiban aku sebagai sahabat untuk ngebantuin Romeo. Kebaikan Romeo yang dulu kasih ke aku itu jauh lebih besar daripada ini. Ya udah, kita ketemu di kantor polisi ya, Yasmin, Dania. Iya ya, makanya hati-hati ya. Ini gara-gara lu ya. Gua harus kehilangan anak gua satu-satunya dan gua kehilangan dia untuk selama-lamanya. Paham lu? Maaf bos. Saya tidak tahu di dalam mobil itu ada nih, bos. Maaf, bos. Dengar ya, sekarang gini. Sekarang gua nggak mau tahu. Gua nggak peduli. Jangan sampai ada orang lain yang tahu kalau gua udah suruh lu untuk bunuh Romeo. Paham lu? Ya bos, saya pasti tutup mulut bos. Pasti bos. Yaudah, sekarang juga lu pergi. Lu pergi, lu sembunyi. Jangan sampai ada orang lain bisa menemukan lu. Pergi sekarang juga. Saya mau percaya sama saya, Pak. Tenang Pak,
Kita tunggu penyidik. Apa Pak harus percaya sama saya? Saya ini juga korban kecelakaan, Pak. Kayla itu keponakan saya, Pak. Saya nggak mungkin tega menghabisi nyawanya dia. Saya sayang sama dia, Pak. Kalau memang Bapak tidak bersalah, pasti nanti juga akan kami lepaskan. Bapak tenang dulu. Apakah Bapak bawa pengacara? Saya pengacaranya Romeo, Pak. Pak Surya. Pak Romeo, Mas Dirga yang menghubungi saya untuk datang kemari. Makasih, Ga. Nama saya Surya. Saya pengacaranya Pak Romeo. Baik, Pak Surya. Pak Romeo dan Pak Surya, silakan masuk ke ruang BAP untuk memberikan keterangan. Baik, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan duduk. Ya, makasih, Pak. Ya. Pak. Saudara Romeo, bisa Anda jelaskan kronologi kejadian kecelakaan kemarin seperti apa? Tidak apa-apa, dokter. Ceritakan aja. Walau itu sangat berat. Saya tahu ini tidak mudah, tapi ini demi berjalannya penyelidikan. Ya, baik. Jadi begini, Pak. Saya menghantar Kayla keponakan saya dengan mobil. Rencananya kami akan menuju tempat pementasan sekolah yang akan diperankan oleh Kayla. Tiba-tiba mobil saya dihantam dari samping belakang oleh sebuah truk. Saya sempat tidak sadarkan diri. Lalu saya melihat Kayla yang keadaannya parah. Saya berusaha menyelamatkan Kayla. Setelah itu, saya berhasil mengeluarkan Kayla dari mobil. Sewaktu saya berusaha keluar dari mobil, saya melihat ada seorang laki-laki menghampiri saya. Tapi saya tidak melihat dengan jelas, Pak. Saya curiga. Orang itu adalah supir truk yang sudah menabrak saya. Dan ditambah lagi, orang itu membawa sebuah pipa besi. Pak, Iya, Pak. saya mohon penangguhan penahanan klien saya selama proses penyelidikan. Saya jamin klien saya akan bekerja sama dengan baik selama proses penyelidikan. Maaf, Pak. Saksi-saksi yang sudah kami kumpulkan semuanya itu memberikan keterangan dan memberatkan klien Anda ini, Pak. Kenapa mereka memberatkan saya, Pak? Ada dugaan pada saat Anda berkendara, Anda lalai, sehingga terjadi kecelakaan. Faktor-faktor kecelakaan itu diduga. Mungkin Anda mengantuk atau Anda sedang kelelahan. Dan menurut keterangan saksi, pada saat Anda berkendara itu dalam keadaan tidak stabil. Pak, saya nyetir benar-benar dalam keadaan stabil, Pak. Saya nggak merasa ngantuk, saya nggak merasa lelah. Itu menurut Bapak. Tapi setelah kami lakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lapangan, tidak demikian, Pak. Maka dari itu, Bapak akan diperiksa oleh polisi nanti secara mendalam, secara intens, dan secara berkala. Dan untuk mengetahui apakah Anda menggunakan narkoba pada saat itu, nanti akan ada tes urin. Dan untuk Pak pengacara, maaf Pak, ajuan Bapak kami tolak. Mulai hari ini klien Anda kami tahan selama proses penyelidikan berlangsung, Pak. Pak, dokter, saya akan tetap melakukan upaya apapun untuk membebaskan Pak Dokter. Ya, baik Pak. Terima kasih. Pak Romeo, mari Pak.
Selamat masuk, Pak. Kasus apa tuh orangnya kira-kira? Dilihat mukanya sih kayak orang baik-baik. Berarti kasus penipuan, bro. Mukanya tampang penipu. Bisa jadi, men. Apa aku pantas ada di sini? Apa aku pantas untuk dihukum atas kesalahan yang tidak aku lakukan sama sekali? Aku sendiri jelas tidak menginginkan kematian Kayla. Ya Allah, berat sekali ujian yang harus hamba hadapi ini. Kuatkan hamba, ya Allah.